Meskipun aura penguasa domain Luo Yu sebelumnya sangat mengerikan, Molly tak memperdulikannya, karena dia sudah lama melihat bahwa penguasa domain Luo Yu memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, dan hanya merupakan puncak kaisar dewa tahap menengah. Dan di reruntuhan 10.000 dewa, dia bahkan telah bertarung melawan kaisar dewa dimensi tinggi yang kuat. Karena mereka berdua merupakan puncak kaisar dewa di tahap menengah, Molly sangat yakin bahwa kekuatan penguasa domain Luo Yu setidaknya jauh berbeda dengannya. Bahkan pada Lord Luo Yu, Molly juga melihat kesulitan umum yang dihadapi oleh orang-orang kuat di alam semesta, laut, dan jurang dalam kultivasi mereka. Mereka yang berlatih dengan satu kekuatan, di alam yang sama, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang kuat seperti dia yang telah memadukan Yin Yang Great Dao dari laut semesta dan kekuatan abis. Di alam yang sama, tidak peduli apakah mereka orang kuat dari laut semesta, orang kuat dari dunia bawah, atau praktisi klan abis, asal-usul mereka semua tidak sempurna dan memiliki celah. Mereka hanya dapat terus meningkatkan kekuatan mereka secara linear dalam latihan mereka sendiri. Molly berpikir, dia sekarang berpengetahuan dan mengerti bahwa penguasa domain Luo Yu harus mengambil jalan garis darah abis. Di jalan ini, penguasa domain Luo Yu telah mencapai puncak alam kaisar dewa tingkat menengah. Dan jantung pusaran pemakan dunia ini membutuhkan sejumlah besar kekuatan darah yang kuat untuk memeliharanya. Kekuatan sihir yang dikembangkan oleh Dewa Luo Yu sebanding dengannya, jadi Dewa Mi Dao memberikan jantung pusaran pemakan dunia ini kepadanya untuk dipelihara. Di wilayah kekuasaan Dewa Mi Dao tidak pernah menyangka ada orang yang berani mengingini harta karunnya. Aku ingin tahu, kekuatan apakah yang dimiliki harta karun berdimensi tinggi yang ditinggalkan oleh Tuan Mi Dao ini? Molly menatap dengan serius. Saat menghadapi penguasa domain Luo Yu sebelumnya, dia tidak merasakan tekanan apapun, tetapi ketika penguasa domain Luo Yu mengaktifkan pusaran pemakan dunia, hati Molly secara alami menjadi gugup. Kekuatan dimensi tinggi jauh melampaui kekuatan Kaisar Dewa. Sekarang aku terluka parah, dan aku tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki pusaran pemakan dunia ini. Asal-usul Dao dalam tubuh Molly diaktifkan dalam sekejap, dan dia waspada. Wah, penguasa wilayah ini ingin melihat kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersikap begitu sombong di depan pusaran yang melahap dunia ini. Setelah penguasa domain Luo Yu selesai berbicara, dia menghilang begitu saja. Berdengung, tubuhnya tampaknya telah menyatu dalam pusaran dunia pemakan. Dalam sekejap, seberkas energi berdimensi tinggi yang tak terlihat melintas melalui kehampaan, dan tampaknya ada semacam kekuatan dalam kegelapan yang langsung diaktifkan. Seketika itu juga menyelimuti Molly. Dan pada saat pusat pusaran dunia pemakan bangkit, jauh di dalam jurang, ribuan mil jauhnya dari sini. Di suatu tempat yang gelap, sesosok yang memancarkan aura mengerikan memenuhi dunia. Menurut berita sebelumnya, Dewa Dunia Bawah tampaknya telah muncul di daerah ini. Mata sosok itu dingin, seolah-olah dia bisa melihat menembus semua hal di dunia, dan pandangannya tertuju pada area gelap di depan. Itu adalah Dewa Kehancuran. Tempat ini adalah area terlarang yang sangat mengerikan di dalam jurang. Itu penuh bahaya. Bahkan seorang guru Tao yang kuat tidak akan berani bertindak gegabah. Hari-hari ini dia tengah mencari berita tentang Dewa Alam Baka. Dalam pertempuran belum lama ini, Dewa Dunia Bawah menyelamatkan Ratu Bulan Dunia Bawah dan melarikan diri ke kedalaman jurang. Sampai sekarang tidak ada jejaknya. Sekarang setelah dia akhirnya menemukan jejaknya, dia tentu bergegas ke sini sesegera mungkin. Aku penasaran di mana Dewa Dunia Bawah bersembunyi. Tuan Mi Dao mendengus dingin. Panggilan. Dia melangkah keluar dari dunia ini dan memasuki area terlarang. Pada saat ini,
Di suatu tempat jauh di area terlarang ini, dua sosok sedang duduk bersila di sini, saling berpelukan. Suamiku, sekarang kamu dan aku terjebak di sini. Aku khawatir kita tidak bisa pergi. Permaisuri Mingyue bergumam sambil berbaring di pelukan Dewa Dunia Bawah, tetapi tidak ada kekhawatiran atau ketakutan di wajahnya. Aku tidak akan menyesal sekalipun aku meninggal asalkan aku bisa bersama suamiku. Haha, Mingyue, jangan khawatir. Suamimu yang bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Masalah kecil ini tidak ada apa-apanya. Kamu hanya terjebak dalam jurang ini. Jangan khawatir, cepat atau lambat, suamimu akan membawamu keluar dari jurang ini dengan awan berwarna-warni. Dewa alam baka membelai wajah permaisuri Mingyue sambil tersenyum. Suamiku, kamu selalu suka menggodaku. Permaisuri Mingyue terkekeh. Kapan suamimu pernah menggodamu? Dewa neraka tersenyum tipis, mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit jurang yang jauh, tatapan matanya dalam, suamimu serius, jangan lihat kau dan aku terjebak di sini sekarang, jika kau pergi dengan gegabah, kau pasti akan dikepung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jurang, tetapi nasib di dunia ini tidak dapat diprediksi, selalu ada secercah harapan dalam krisis. Saya sudah bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di dunia ini. Hah? Dewa neraka berkata, tiba-tiba melihat ke kejauhan, sedikit rasa dingin melintas di matanya, Dewa penghancur ada di sini lagi. Dia benar-benar berlama-lama. Ratu neraka segera berdiri, menatap ke kejauhan, dan berkata dengan suara berat, suamiku, apakah kamu ingin melawannya? Tidak terburu-buru. Dewa neraka berkata dengan enteng, berjaga-jaga dulu, jangan membuat musuh waspada. Dengan demikian, kekuatan dalam tubuh Dewa neraka telah diaktifkan secara diam-diam. Dalam kehampaan, Dewa Midao sedang berjalan ke sana kemari, mengamati keadaan sekelilingnya dengan waspada, dan hendak mendekati area tempat Hades dan anak buahnya berada. Tiba-tiba, Tuan Midao tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat wilayahnya sendiri di kejauhan. Apa yang terjadi? Sepertinya ada beberapa fluktuasi di pusat pusaran Devouring World. Lord Destroyer mengerutkan kening. Jantung pusaran pemakan dunia merupakan salah satu harta karunnya yang diserahkannya kepada penguasa wilayah Loyu untuk dipelihara. Selama miliaran tahun, penguasa alam logika telah memelihara dunia dengan sangat baik, namun ia memeliharanya secara perlahan dan hampir tidak pernah memicu pusaran pemakan dunia. Tetapi sekarang, inti pusaran yang melahap dunia ini tampaknya sedikit tergerak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Loyun? Tuan Midao mengerutkan kening. Meskipun kekuatan tempur inti pusaran pemakan dunia tidak terlalu kuat untuk seorang ahli tingkat penguasa Dao seperti dia, efek khususnya masih sangat berguna. Benar-benar merepotkan. Ada fluktuasi saat ini. Tuan Midao tampak muram dan ragu-ragu sejenak, tetapi tidak bergerak. Tidak ada hal serius yang akan terjadi di wilayahku. Dengan kekuatan penguasa domain Luoyu dan jantung pusaran pemakan dunia, semuanya akan baik-baik saja kecuali seorang ahli tingkat penguasa Dao datang. Di jurang ini, penguasa Dao mana yang akan menyerang penguasa Dao ini tanpa rasa bersalah? Kuncinya adalah menemukan Dewa Dunia Bawah terlebih dahulu. Mata Dao Lord Mi berbinar, dan dia memutuskan untuk mengabaikan jantung pusaran pemakan dunia untuk sementara waktu. Menurutnya, ini seharusnya hanya kecelakaan dan tidak akan ada masalah dengan pusaran pemakan dunia. Kita sudah sampai sejauh ini, bagaimana mungkin kita pulang dengan tangan hampa? Pada saat ini, pusat pusaran pemakan dunia, serangan Tuan Luoyu berubah menjadi kekuatan berdimensi tinggi yang tak terlihat, menembus dunia berdimensi tinggi, dan diam-diam menyapu ke arah Molly. Membuka. Molly berteriak dengan suara rendah,
dan membuka mata di antara kedua alisnya, tetapi dia dapat melihat beberapa gelombang samar, yang mendekat padanya dalam sekejap. Gelombang itu bagaikan bilah pisau tajam, membawa daya pemotongan dahsyat, dan menyapu dadanya dalam sekejap. Tertawa, tertawa, tertawa. Helaian ujung yang tajam langsung memotong dada Molly. Luka langsung muncul di dada Molly. Luka-luka ini sangat jelas dan langsung menembus pertahanan Molly. Kekuatan dimensi tinggi memang tajam. Molly diam-diam terkejut. Kali ini dia terluka. Mengentalkan. Namun luka-luka ini sangat kecil dan tidak besar. Molly mengerahkan kekuatan di tubuhnya pada kesempatan pertama. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang yang tercengang, luka di tubuh Molly mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan dimensi tinggi ini masih jauh lebih lemah daripada kekuatan tingkat Dao Lord yang sebenarnya. Kekuatan ini dapat dipulihkan dengan mudah. Molly sendiri cukup terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Tubuh dewa yang terkondensasi dari energinya sendiri memiliki banyak tingkat kekuatan, yang sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan para penguasa domain biasa di jurang ini. Pisau tajam itu memotong dadanya, meninggalkan bekas luka di sana, tetapi luka-luka ini segera sembuh dan hilang. Haha, teknik rahasia tubuh ilahiku didasarkan pada kekuatan laut kosmik, dibantu oleh kekuatan dunia bawah dan perpaduan kekuatan jurang. Teknik itu juga telah melahap sisa-sisa orang kuat tingkat Master Dao. Bagaimana mungkin aku takut dengan serangan dari sinar kekuatan dimensi tinggi yang dipicu oleh harta karun dimensi tinggi yang dimobilisasi olehmu, seorang kaisar dewa puncak tahap menengah. Molly melihat dengan jelas seluruh proses gerakan yang dilakukan oleh Tuan Luo Yu dan langsung merasa percaya diri. Kapanpun penguasa domain Luo Yu mengaktifkan serangan jantung pusaran pemakan dunia, serangan itu akan berubah menjadi kekuatan pemotong ruang yang tak terlihat. Jika Molly tidak memiliki mata jurang yang khusus, dia tidak akan bisa melihat jejak serangan lawan. Sambil bergerak cepat, ia memotong tubuh Dewa Iblis berulang kali. Dalam sekejap mata, pedang itu memotong puluhan bahkan ratusan kali, tetapi gagal melukai tubuh Dewa Iblis sama sekali. Hanya ini saja yang kamu punya. Molly mengangkat kepalanya dan terkekeh, itu seperti nyamuk yang menggigit seseorang, apa gunanya? Sebelumnya, Molly menggunakan jurang tak berujung dan laut hitam untuk memblokir dan mencekik formasi pola rahasia garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini dia menggunakan tubuh fisiknya untuk langsung menghadapi serangan musuh. Bagaimana mungkin tubuhmu begitu kuat? Bahkan bisa menahan kekuatan World Devouring Vortex. Penguasa domain Luo Yu muncul di kejauhan, wajahnya menampakkan keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Tidak mungkin, kekuatan World Devouring Vortex adalah sesuatu yang bahkan penguasa domain puncak mungkin tidak dapat menahannya dengan mudah. Bagaimana mungkin? Kekuatan tubuh Dewa Molly benar-benar di luar pemahamannya dan dia tidak dapat mempercayainya sama sekali. Sialan, aku tidak percaya. Tubuh penguasa domain Luo Yu berubah seketika, dan dia tiba-tiba masuk ke pusaran dunia pemakan lagi. Dengan suara dengungan, lubang hitam di pusat pusaran pemakan seluruh dunia itu tiba-tiba berputar, memancarkan aura penindasan yang mengerikan dan tak berujung yang melanda seluruh dunia. Ledakan. Tepat di bawah tekanan aura ini, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Kekuatan macam apa ini? Semua lelaki kuat itu tampak ketakutan dan mendongak ke atas dengan ngeri. Di tengah pusaran pemakan dunia, kekuatan darah yang mengerikan melonjak dan berevolusi menjadi kekuatan berdimensi tinggi. Dalam sekejap, serangan itu mengembun menjadi serangan berdimensi tinggi yang setidaknya 10 kali lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya.
Suara dingin Tuan Luoyu terdengar, dan kekuatan dimensi tinggi itu langsung mencapai Molly dan tiba-tiba menyapu ke bawah. Ledakan. Serangan itu mendarat tepat di kepala Molly. Menarik. Molly tidak menghindar, tetapi langsung meninju ke depan, seolah ingin menopang seluruh langit. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung langsung. Tuan Luoyu ingin menggunakan kekuatan dimensi tingginya untuk memotong tubuh Dewa Molly, tetapi pada saat ini, Tuan Luoyu menyadari kekuatan pukulan Molly. Meskipun dia unggul, keuntungannya terlalu kecil. Dengan suara keras, daging dan darah di tangan Molly menjadi kabur, dan tulang-tulangnya pun terlihat.